Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rizky Agustin dengan NIM 120705047. Di sini saya akan memaparkan mengenai Adaptive AI. Nah, Adaptive AI atau Artificial Intelligence ini yang bisa belajar mandiri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang merupakan eksplorasi terbaru dari teknologi AI. Nah, di sini di presentasi ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana Adaptive AI ini bekerja, kemudian apa manfaatnya, dan bagaimana konteks implementasi dari Adaptive AI, kemudian contoh konkret dari penggunaan Adaptive AI di berbagai bidang. Langsung ke yang pertama, yaitu pengertian dari Adaptive AI. Jadi AI adaptive atau Adaptive AI ini merupakan AI yang dapat belajar dari pengalaman masa lalu secara otomatis tanpa perlu diprogram kembali. Kemudian AI adaptif ini dapat belajar untuk menyederhanakan masalah dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Nah, AI adaptif ini juga bisa memahami konteks informasi yang diberikan dan merespon dengan tepat. Jadi AI adaptif ini mampu belajar secara mandiri dari data-data yang kita olah, dari data-data yang kita berikan untuk menghasilkan konteks informasi yang lebih tepat gitu. Next, selanjutnya ada cara kerja AI adaptif. Yang pertama ada pemodelan statistik, kemudian self-optimization, kemudian pengambilan keputusan. Nah, di pemodelan statistik ini AI adaptif memahami data dari lingkungannya atau dari data yang kita berikan, kemudian mengidentifikasi pola yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada self-optimization. Jadi AI adaptif ini secara otomatis meningkatkan kinerjanya dengan melakukan penyesuaian pada level yang lebih tinggi. Nah, sesuai yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, jadi AI adaptif ini mampu belajar secara mandiri sehingga dapat meningkatkan konteks informasinya ke level yang lebih tinggi gitu. Kemudian di cara kerja yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, AI adaptif ini mampu memberikan sugesti keputusan yang lebih baik, mampu memperhitungkan kembali berbagai faktor dan mengambil keputusan secara konsisten. Selanjutnya ada manfaat dari AI adaptif atau Adaptive AI ini ada di bidang, saya mengambil 3 contoh saja, yaitu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan juga di bidang keuangan. Nah, AI adaptif ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan pengobatan pasien serta prediksi penyakit gitu untuk di bidang kesehatan. Misalnya dalam penggunaan AI adaptif ini kita memprediksi suatu penyakit di suatu wilayah berdasarkan data-data yang sebelumnya ada gitu, sehingga AI ini mampu memproses dan memprediksi mengenai kejadian yang akan datang tentang penyakit tersebut. Kemudian di bidang pendidikan itu AI adaptif mampu menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan tepat untuk memberikan umpan balik pada siswa yang lebih akurat gitu, sama seperti di bidang kesehatan sebelumnya ya cara kerjanya. Kemudian di bidang keuangan juga Adaptive AI dapat membantu dalam investasi dan trading, memperhitungkan data pasar serta mendorong pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada tantangan dari implementasi AI adaptif. Di antaranya ada 3 ya. Pertama, kurangnya kepercayaan publik, kompleksitas, dan tantangan skala. Kurangnya kepercayaan publik ini jadi beberapa orang masih merasa enggan atau kurang percaya terhadap teknologi AI. Kenapa? Karena mereka masih merasa khawatir tentang keamanan terhadap data-data pribadi mereka. Kemudian ada kompleksitas. Jadi AI adaptif merupakan teknologi yang kompleks. Nah, karena kompleks ini, jadi AI adaptif ini memerlukan orang-orang yang emang expert di bidangnya. Jadi seperti ilmuwan data yang memang benar-benar paham di bidang komputasi statistik dan juga pemodelan. Kemudian tantangan skala. Nah, implementasi AI adaptif ini membutuhkan instrumen komputasi yang mampu menangani volume data yang sangat besar gitu. Nah, karena volume datanya sangat besar ini, itulah yang menjadi tantangan terhadap implementasi AI adaptif ini. Nah, ada beberapa contoh dari penggunaan AI adaptif di berbagai bidang ya. Yang pertama ada pengolahan suara. AI adaptif ini digunakan pada mesin smartphone atau asisten digital yang mampu mengenali suara pengguna dan membantunya untuk mengatur jadwal dan atau memutar musik. Contohnya seperti Google Assistant, Siri, Bixby di Samsung ya.
Kemudian ada pengolahan citra. Jadi AI adaptif ini dapat mempermudah proses identifikasi dan klasifikasi gambar sehingga memudahkan pengumpulan data dan analisis visual. Selanjutnya ada pembelajaran mesin. Dengan AI adaptif ini memungkinkan mesin atau teknologi yang dibuat nanti untuk mempelajari lingkungannya secara mandiri tanpa memerlukan campur tangan manusia. Kemudian ada kendaraan otomotif. Ya, di sini juga AI adaptif bisa berperan seperti pengemudi mobil otonom memahami berbagai situasi yang kompleks pada jalan raya gitu, seperti self drive terhadap berbagai kendaraan. Yang terakhir kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya kita harus mendukung terhadap pengembangan AI adaptif ini. Jadi dengan cara menginvestasikan pengembangan AI dan teknologi-teknologi terkait lainnya sehingga kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat itu lebih terjamin, karena kita tahu bahwasanya teknologi berkembang itu juga mampu mempermudah terhadap urusan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir dari kesimpulannya itu perhatikan etika juga, karena dengan memperhatikan keamanan dan etika dalam pengembangan teknologi ini kita dapat menghindari berbagai potensi terhadap konflik dan juga masalah-masalah lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.